Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini saya mengajak sahabat untuk mengikuti kajian Islami Ahad Ba'da Subuh. Penyelenggaranya adalah DKM Al-Ikhwan, Komplek Hankam, Kelapa II, Depok. Narasumbernya adalah Ustaz Haji Ahmad Mufti Hamdani LCMA dengan bahasan hadis Qudsi. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayah sehingga kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat uzma di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembacaan kitab kumpulan hadis-hadis Qudsi. Hadis-hadis Qudsi, maknanya dari Allah dan yang melafalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita baca Usimatus shalah baini wa baina abdi nisfain. Salat itu dibagi dua, antara aku, Allah subhanahu wa ta'ala, dan hambaku. Dari kitab Muwatta al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Al-qira'atu khalfal imam fima la yajhar fihi bil qira'ah. Bacaan di belakang imam yang tidak dijaharkan. Juz pertama halaman 43. Hadis 124. Haddatsani Yahya an Malik anil Ala bin Abdurrahman bin Ya'qub annahu sami'a Aba Sa'ib maula Hisham bin Zuhra yaqulu sami'tu Aba Hurairah. Ini dari Yahya, dari Malik, dari Ala, ya, Abdurrahman bin Ya'qub, bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Aku mendengar Rasulullah bersabda, "Man shalla salatan lam yuqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj. Hiya khidaj. Hiya khidaj. Ghairu tamam." Barang siapa yang sholat tidak membaca Ummul Quran, ya, tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sampai disebutkan di sini 3 kali khidaj, 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 ai ghairu tamam, tidak sempurna. Bahkan ada dalam riwayat lain tidak sah, sholatnya tidak diterima. Ini bagi yang sudah mengetahui dan sudah hafal surat Al-Fatihah sengaja tidak baca. Beda sama orang yang baru belajar sholat, ya, atau mungkin baru masuk Islam. Itu hanya menyebutkan Allah saja, sampai selesai dia sholat itu sholatnya diterima, karena dia kan belum tahu Al-Fatihah. Beda, ya. Qala faqultu ya Aba Hurairah. Kemudian ini Abdurrahman bin Ya'qub bertanya, "Wahai Abu Hurairah, inni ahyanan akunu wara al-imam." Tapi kan saya kadang-kadang sholat di belakang imam, maksudnya jadi makmum. Qala ghamaza zira'i, sambil memberikan isyarat dengan zira', ya. Zira' itu sikut. Thumma qal, dia menjawab, "Iqra biha fi nafsik ya Farisi." Ini Abdurrahman bin Ya'qub orang bukan Abdurrahman bin Ya'qub, Aba Sa'ib orang Faris, Persia, kalau sekarang Iran. Iqra biha fi nafsik ya Farisi. Jadi kita kalau sholat di belakang imam, kita baca Fatihahnya itu bagaimana, Pak? Setelah imam baca, kan? Itu. Kalau imam baca kita dengarkan dulu, setelah selesai baru. Makanya kadang-kadang ada imam itu dalam mazhab Syafi'i memberikan jeda untuk makmum membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu dia baca surat ma tayassara minal Quran, yang mudah daripada Al-Quran si imam baca. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasulullah bersabda, yaqulu, qala Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi perbedaannya hadis qudsi itu pasti ada Allah Subhanahu wa taala berfirman. Qasamtus salata baini wa baina abdi binisfain. Aku bagi salat itu menjadi 2 bagian antara aku dan hambaku. Fa nisfu hali wa nisfu hali abdi. Sebagian untukku dan sebagian untuk hambaku. Ini berkaitan dengan salat, dengan surat Al-Fatihah yang dibaca. Wali abdi masa'al, untuk hambaku sesuai dengan apa yang dia minta, yang dia mohonkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, iqra'u,
bacalah. Yaqulul abdu, ini kita, al-abdu ini hamba Allah Subhanahu wa taala, membaca, ya, baik imam ataupun makmum ketika membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika masing-masing kita, apakah sholat berjamaah atau sendiri, membaca surat Al-Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin, yaqulullah, Allah menjawab, atau Allah berfirman, Allah mengatakan tabaraka wa ta'ala, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ketika masing-masing kita sholat apapun, membaca, ya, alhamdulillahi rabbil alamin, langsung Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa yaqulul abdu, kemudian dilanjutkan ar-rahmanir rahim, ya, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yaqulullah, Allah berfirman, ya, Allah menjawab, asna alayya abdi, hambaku sedang memujiku. Ya. Wa yaqulu al-abdu maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Yaqulu majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Wa yaqulul abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika masing-masing kita atau hamba Allah ini mengatakan dalam surat Al-Fatihah, hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau kami mohon pertolongan, ya, fa hadhil aya baini wa baina abdi, maka ayat ini adalah antara aku dengan hambaku. Wali abdi masa'al, untuk hambaku sesuai dengan apa yang dia inginkan. Apa keinginannya? Wa yaqulul abdu ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang Engkau berikan kenikmatan, ya, kepada mereka. Ditafsirkan kepada para nabi, minan nabiyyin wasiddiqin, kemudian para orang-orang siddiq, wasyuhada, dan orang-orang yang gugur, ya, di jalan Allah, wasalihin, dan orang-orang soleh. Yang mendapatkan nikmat dari Allah itu adalah urutannya minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Ghairul maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang Engkau murkai. Ini kebanyakan ahli tafsir menafsirkan ghairul maghdub adalah Yahudi. Waladdallin, bukan pula mereka yang sesat, ditafsirkan Nasrani. Fahaula li'abdi wa li'abdi masa'al. Dan ayat-ayat yang dibacakan itu sesuai dengan apa yang dia mohonkan. Baru saja kita baca yang diriwayatkan Imam Malik dengan redaksi yang berbeda, maknanya sama, dari Al-Imam At-Tirmidzi, ya. Anil Ala bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla salatan
dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang salat lam yaqra fiha bi ummil Qur'an, tidak membaca ummul Qur'an, suratul Fatihah maksudnya, fahiya khidaj ghairu tamam. Ini khidaj hanya disebutkan 2 kali dalam redaksi ini, ghairu tamam, tidak sempurna. Qala qultu ya Aba Hurairah, inni ahyanan akunu wara al-imam, dan saya salat di belakang imam, makmum maksudnya. Qala ya ibnal Farisi, wahai putra orang Persia, Al-Farisi, iqra biha fi nafsik, bacalah ya. Ketika kita jadi makmum ini redaksinya yang berbeda aja, baca di dalam hatimu, maksudnya juga baca pelan, pokoknya setelah imam. Ada juga yang mengartikan bahwa kita tuh baca sesuai dengan apa yang kita dengar sendiri, tidak mengganggu sebelah kanan kiri. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain, aku membagi salat menjadi 2 bagian. Ini yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, yang sebelum tadi kita baca Imam Malik. Fa nisfuha li wa nisfuha li abdi, sebagian untukku dan sebagian untuk hambaku. Wa li abdi ma sa'al, dan untuk hambaku sesuai dengan apa yang dia minta. Yaqra'ul abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Fa yaqulullah hamidani abdi. Ini sama tadi. Kadang-kadang hanya redaksi yang berbeda sedikit-sedikit. Fa yaqulur rahmanur rahim, fa yaqulullah asna alayya abdi, fa yaqulu maliki yaumiddin, fa yaqulullah majjadani abdi, wa hadha li abdi wa baini wa baina abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa akhiru surati li abdi ma sa'al, sampai akhir surat Al-Fatihah sesuai dengan apa yang dia inginkan. Yaqulu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang engkau anugerahkan, engkau berikan nikmat kepada orang-orang yang engkau telah berikan. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan yang engkau murkai atau bukan pula mereka yang sesat. Ya. Dari Imam At-Tirmidzi, ada juga Ibnu Majah, ya. Ada beberapa redaksi yang berbeda sedikit-sedikit, semuanya masih sama. Kemudian ada Imam Nasa'i, kita baca yang redaksinya betul-betul beda. Walaqad ataina sab'an minal mathani minal wal Qur'anil azim, dan kami telah memberikan kepadamu 7 ayat, maksudnya ini surat Al-Fatihah, minal mathani, yang diulang-ulang. Berapa kali kita baca Al-Fatihah dalam sehari semalam? Setidaknya berapa? 17 kali.
Di luar, ya mungkin ada yang baca yang selain yang 5 waktu tadi, sholat sunnah. Mungkin di luar sholat sunnah dia juga baca Al-Fatihah. Berarti memang betul-betul Al-Fatihah ini diulang-ulang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu azza wa jalla fit Taurah walal Injil misla umil Quran. Allah tidak menurunkan dalam kitab Taurat ataupun kitab Injil seperti yang Allah turunkan kepada Ummul Quran. Maksudnya kepada Al-Fatihah. Wahia as-sab'ul mathani. Ada surat yang 7 ayat diulang-ulang. Wahia maqsumatun baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Dan surat itu aku bagi jadi 2, untukku dan untuk hambaku. Dan untuk hambaku sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi tidak ada di Taurat dan Injil sebagaimana yang Allah turunkan di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Quran ini urutannya dari Allah. Walaupun kita ya sebagian tahu bahwa Allah menurunkan secara berangsur-angsur. Dalam sejarah pertama kali diturunkan 5 ayat surat Al-Alaq. Tapi susunannya dalam Al-Quran urutan pertama surat Al-Fatihah. Ini dari Allah langsung, bukan ijtihad para sahabat atau keinginan Nabi. Dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah selesai hafalan Rasulullah 30 juz, diberitahu ini urutan pertama Al-Fatihah, yang kedua surat Al-Baqarah, kemudian surat ketiga Ali Imran, dan seterusnya sampai An-Nas. Dan setiap tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan malaikat Jibril sesuai urutan yang Allah beri arahan, itu khatam 1 kali. Tapi di tahun 10 Hijriah bulan Ramadan Rasulullah 2 kali. Ternyata firasat, ya, di Ramadan tahun 10 Hijriah 2 kali, ternyata itu firasat. Kan di tahun itu setelah pulang haji Rasulullah wafat. Ya. Kita pindah bab. Hadis al-malaikatu yata'aqabun fiikum. Malaikat yata'aqab. Kalau bahasa kitanya nih yang mudah, ada sip-sipan. Ya. Security atau sebagian pekerja itu ada sip malam, sip pagi atau siang. Ya ta'aqab, maksudnya bergantian. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Haddatsana Abul Yaman akhbarana Syu'aib haddatsana Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, al malaikatu yata'aqabun. Malaikat silih berganti. Ya. Tadi mudahnya apa? Sip-sipan, berganti. Malaikatun bilail, ada malaikat yang tugasnya malam hari. Wa malaikatun bin nahar, ada yang bertugas pada siang hari. Wa yajtami'una fi salatil fajr. Ini yang mau ganti sip nih, silih berganti, kumpul pada saat sholat fajar tadi.
waktu sholat fajar tadi. Wa sholatil asar. Jadi pergantian shiftnya itu pada saat sholat fajar dan pada saat sholat asar. Bagaimana itu? Ini masalah yang gaib ya. Minal umuril ghaibiyah. Kita hanya beriman malaikat ada dan menyaksikan orang yang sholat fajar tadi itu. Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian yang tugas malam tadi itu naik ke langit. Gantian, tukeran. Giliran sip dia. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Allah bertanya itu kepada malaikat, para malaikat yang bertugas tadi itu. Wa huwa a'lamu bihim, padahal Allah Maha tahu. Artinya enggak ditanya pun Allah tahu. Wa yaqulu kaifa taraktum ibadi. Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Fayaqulun, malaikat yang bertugas malam waktu sholat fajar tadi itu sebelum naik ke langit itu ketika ditanya menjawab, taraknahum wa hum yusallun. Kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat. Jadi bapak-bapak tadi disaksikan malaikat, Pak. Nama-namanya disebutin itu, Pak. Dan memang Allah membanggakan di hadapan para malaikat, yubahi bihimul malaika. Dibanggakan di hadapan para malaikat. Wah, itu hadir. Makanya di zaman Nabi itu berat sekali bagi orang munafik as-salatu fil atama. Salat pada waktu yang gelap itu salat subuh dan salat isya. Karena dulu penerangannya mungkin terbayang tidak seperti ini, lampu pelita, lampu teplok. Jadi kalaupun tidak hadir pada saat itu tidak terlihat. Ya. Ini hadir semuanya bapak-bapak disaksikan. Taraknahum wa hum yusallun wa atainahum yusallun. Kami tinggalkan dan waktu kami datang pun mereka lagi sholat. Itu waktu datangnya kan dia waktu sholat asar. Asar nanti bergantian. Datangnya asar sampai fajar. Yang datang fajar nanti sampai asar. Dan alhamdulillah orangnya itu aja ya. Masya Allah. Jumlahnya ya ini aja nih. Yang di Al-Ikhwan, nanti yang di masjid yang lain seperti itu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipilih lagi untuk datang sholat jamaah. Sholat perintah Allah berjamaah itu sunnah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disaksikan, wah itu saya tinggalin lagi sholat. Saya waktu datang juga lagi sholat. Masya Allah. Kemudian redaksi yang lain ya, dan sanadnya pun berbeda. Haddasan Ismail, kalau tadi kan Abul Yaman, beda nih. Haddasani Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Karena kan yang mendengarkan hadis itu banyak. Ini dari Abu Hurairah ada berapa orang tuh? Kalaulah 10 orang, nanti 10 ini juga dia akan menyampaikan lagi terus, tapi pasti ujungnya an Abi Hurairah. Kemudian dari Rasulullah seperti itu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yata'aqabuna fiikum. Bersabda, malaikat silih berganti, sip-sipan. Malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar. Sama ini. Wa istami'una fi salatil asr wa salatil fajr. Di redaksi hadis yang tadi kita bacakan disebutkan fajar terlebih dahulu baru asar. Kalau ini asar terlebih dahulu baru fajar, sama aja. Tapi maknanya semua sama.
Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian naik ke langit yang tadi jaga sip malam. Fayas'aluhum, dan Allah bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu bikum. Kalau redaksi yang awal a'lamu bihim, lebih tahu daripada mereka, para malaikat. Ini a'lamu bikum, lebih tahu daripada kalian. Hanya itu beda redaksi. Fayaqulu kaifa taraktum ibadi, bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan? Fayaqulun, mereka menjawab, taraknahum wa hum yusallun, kami tinggalkan mereka sedang sholat. Wa atainahum wa hum yusallun, waktu kami datang mereka pun sedang sholat. Ya, insyaallah. Masih hadis yang sama, hanya redaksi berbeda. Sekarang kita pindah ke fadlu sholatid duha, keutamaan sholat duha. Akhrajahul Imam At-Tirmidzi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bab sholat duha. An Abi Darda, Abi Darda. Sebelum kita lanjutkan baca, Abi Darda waktu ikut rombongan 5.000 orang, ya, para sahabat maksudnya, yang dipimpin oleh Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, ke Mesir, Pak, tahun 21 Hijriah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amir Mukminin. Ya. Presidennya Umar bin Khattab ini. Ini Amr bin As gubernurnya. Jadi 5.000 orang. Tahun 21 Hijriah. Kemudian membangun masjid di Mesir, itu ada namanya Masjid Amr ibn al-As. Masjid tertua se-Afrika, satu benua Afrika itu tertua. Ini karena ketemu Abu Darda nih, saya mau kasih tahu. Abu Darda ini setelah itu ditugaskan untuk berdakwah ke Iskandariah, Alexandria. Itu ibu kota provinsi di Iskandaria, 3 jam dari kota Kairo. Yang menarik, kuburannya itu, Pak, di tengah jalan, ya, sampai sekarang. Jadi ada jalan, waktu itu mau diperluas sama pemerintah, kuburannya mau dipinggirkan, nggak bisa. Ini bukan kisah mitos dongeng. Ini sahabat Nabi yang nama aslinya Amir, panggilannya Abu Darda. Mau dipindahkan, itu alatnya itu mati gitu. Ya udah, ganti dengan alat yang lain. Kalau nggak alatnya mati, drivernya, Pak, orang yang mati, kan takut. Sampai sekarang masih ada di tengah. Kemudian seperti dulu kita di Indonesia kan ada apa, rel kereta yang di dalam kota itu, tahun 70-an masih ada itu. Nah, itu kalau di Mesir sampai sekarang masih ada itu. Jadi membelah itu, dia di tengah-tengah, di tengah jalan kuburannya, di tengah kota. Tapi bukan kota Kairo, kota Iskandaria, 3 jam dari Kairo. Itu Abu Darda. Sampai sekarang masih ada. Dan satu kisah menarik, beliau mengamalkan satu doa, nanti bisa lagi dicek. Doa yang Rasulullah bersabda, kalau kamu amalkan doa ini, rumahmu tidak akan terbakar apabila terjadi kebakaran. Doanya apa itu? Saya nggak hafal. Tapi itu kisahnya itu, ketika ada orang yang memberitahu, dia lagi asik ikut kajian di masjid. Abu Darda, itu RT sekian kebakaran, rumahmu mungkin ikut kebakar. Insya Allah enggak.
Saya yakin karena saya mengamalkan, nah itu doanya tuh, mengamalkan ada doa itu, betul Pak. Satu RT itu mungkin habis kebakaran, hanya rumah dia yang nggak kebakaran. Abu Darda yang kuburannya di tengah jalan. Ini karena ketemu Abu Darda sini. Ya. Itu sekilas Abu Darda. Wa Abi Dzar radhiyallahu anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anillah azza wa jalla qala ibn Adam irka' li min awwalin nahar. Allah berfirman, irka' li itu sama seperti maknanya sholli, ya, salatlah gitu. Irka' itu asal kata dari ruku, salatlah, min awwalin nahar, pada awal nahar. Jadi bapak-bapak kalau pas salat syuruk setelah matahari terbit itu diniatkan sekalian duha juga, berapa sudah sholat duha itu, karena itu adalah awal duha, awal nahar, bukan istilah baru kok sholat syuruk, karena memang waktu syuruk itu waktu terbit matahari, ada hadisnya, hanya tidak menyebutkan itu, yang menyebutkan itu ya kita lah. Jadi ada sholat syuruk itu yang menyebutkan kita. Padahal hadisnya barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kan tidak ada kata-kata syuruk itu, ya, tidak ada kata-kata sholat syuruk, tidak ada, hanya kita yang menyebutkan. Ya nggak apa-apa, ya. Barang siapa, itu hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Sholat subuh berjamaah kemudian duduk sekarang nih duduk. Apakah berzikir, duduk di kajian, tausiah dan lain sebagainya, hatta tusyrik syams. Nah ini sampai matahari terbit, tusyrik, syuruk. Ada waktu syuruknya itu jangan sholat, itu makruh, di situ dilebihkan. Tsumma yusolli rak'atain, maknanya begitu. Kemudian sholat 2 rakaat, kana lahu, dia mendapatkan ajru, pahala umratin wa hajjatin tamatin. Dapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Di mana kata-kata sholat syuruknya? Gak ada. Jadi boleh juga disebut itu awal duha, awal nahar. Yang disebutkan dalam hadis ini, sholli li ay irka'li min awalin nahar. Kan itu awal siang itu. Syuruk itu sudah masuk siang. Kalau maghrib, ghurub syams, awal lail, pergantian malam itu di maghrib. Pergantian siang itu di syuruk, itu awal duha. Ada juga yang detail di jam digital waktu sholat disebutkan syuruknya ada, kemudian kita tidak susah payah untuk melebihkan, udah disebutkan. Seperti yang ini kayaknya detail nih, yang di atas jam kita ini. Akfika akhirahu, dan akan aku cukupkan sampai akhir nahar. Jadi orang yang sholat duha ini keutamaannya akan Allah cukupkan tuh, akfika akhirahu, sampai akhir nahar, sampai petang, ya, dicukupkan. Kalau sekarang udah sholat 2 rakaat, nanti mau sholat lagi boleh aja, ya masalah. Sekurang-kurangnya 2 rakaat, dalam satu riwayat paling banyak 8 sampai 12. Ada yang 2. Ada yang 1 salam. Bagaimana itu? Ya 8 rakaat terus, nanti bangun lagi. Pokoknya dia tahu hitungannya, kemudian nanti pas di rakaat ke-8 tutup dengan salam. 1 kali salam. Boleh aja, salat sunnah. Ya. Ini keutamaan duha. Allah akan cukupkan. Kemudian hadis berikutnya, haddatsani Daud bin Rashid, haddatsana Al-Walid an Sa'id bin Abdul Aziz an Makhul an Kathir bin Murrah an Na'im bin Hammaz radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allah berfirman,
Ya ibna Adam, wahai manusia, la tu'jizni min arba rakaat fi awalin naharika akfika akhirahu. Maknanya sama. Sholatlah minimal 4 rakaat gitu kan. Min arba rakaat, 4 rakaat. Bisa sekaligus itu 1 salam. Boleh juga 2-2. Awal nahar itu ya itu syuruk tadi itu. Setelah waktu syuruk yang biasa kita sebut sholat syuruk. Akan aku cukupkan kamu sampai petang, sampai akhir nahar. Ya, Masya Allah. Ada riwayat lain, kita itu mesti membalas atau membayar setiap persendian kita. Coba lihat Pak, dihitung-hitung persendian itu ada 360 persendian ini, apa? Engsel atau apa ini? Pokoknya ini itu dihitung Pak di dalam ilmu astronomi katanya 360. Kok Nabi tahu? Dalam hadis disebutkan 360. Itu sedekahnya bayarnya dengan cara syukurnya dengan cara sholat duha. Yang masih bisa digerak-gerakin belum ya. Jangan-jangan yang kena asam urat atau yang lain-lain itu karena kurang sedekah di sholat duha itu cara syukurnya itu. Selain tadi sholat duha keutamaannya akan Allah cukupkan, makanya ada yang nyebut juga sholat duha pembuka rezeki dan lain sebagainya. Mungkin berdasarkan hadis ini akan aku cukupkan. Apa cukup? Ya udah, apa adanya, mau apa aja ada, Allah cukupkan. Itu setiap persendian sedekahnya dengan cara membayar dengan sholat duha. Kita masih ada waktu pindah ke inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah salatahu. Bab sesungguhnya awal yang dihisab adalah salat. Ini salat spesial. Seluruh ibadah sebagaimana kita ketahui melalui perantaran malaikat Jibril ada nasnya, teksnya dalam Al-Quran, tapi perintah sholat langsung, ya kan? Hanya satu-satunya ibadah yang mestinya kita mengagungkan sholat itu. Dan nanti di akhirat kelak, yaumul qiyamah, pada hari kiamat juga satu-satunya ibadah yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan, diminta pertanggungjawabannya, dihisab, diperhitungkan. Itu juga sholat. Ya sama-sama kita ketahui tak tergantikan. Gak bisa berdiri kan suruh duduk, gak bisa duduk ya berbaring, memberikan isyarat. Jangan sampai ada yang meninggalkan sholat, saking pentingnya sholat. Ya kalau di kampung saya pada Klender itu sampai ada istilah, lu bandel nggak apa-apa deh, tapi jangan ninggalin sholat. Sampai begitu Pak, boleh bandel. Tapi kita balik sekarang, sholatlah nak, supaya jangan bandel, supaya jangan nakal. Kalau dulu tuh saya kayaknya kayak gitu, bandel nggak apa-apa, tapi jangan ninggalin sholat. Makanya itu sekarang kata-kata itu kita balik, sholat nak supaya jangan nakal, supaya jangan bandel. Itu kita balik begitu. Nah ini an Hammam an Qatadah anil Hasan an Huraits bin Qabisah qala qadimtul Madinah. Dia berkata, aku datang ke Madinah, ya, Madinah Munawwarah maksudnya. Qala qultu Allahumma yassir li jalisan salihan, ya Allah permudah untukku teman yang soleh, orang yang baik. Dia datang ke Madinah, doanya pertemukan aku dengan orang yang baik. Tuh ingin orang yang baik. Jalisan itu asal kata dari julus,
jalasa, duduk. Tapi maksudnya kan biasanya kalau berteman deket terus duduk sambil nongkrong itu, atau sambil duduk-duduk gitu. Maunya temannya baik. Ya Allah, permudahkan aku. Ini dari kata si Qabisah, apa? Hurais bin Qabisah. Fajalastu ila Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan alhamdulillah dia ini dikabulkan doanya, akhirnya ketemunya sama Abu Hurairah ya radhiyallahu anhu. Qala qultu, kemudian aku bertanya, inni da'autullah, aku berdoa kepada Allah. Betul-betul aku berdoa waktu mau masuk Madinah tadi itu, aku berdoa an yu yassir li jalisan salihan, agar Allah memberi aku kemudahan, berjumpakan aku dengan orang yang soleh, teman yang soleh. Fahaddatsani bihadisin sami'tuhu min Rasulillah, sami'tahu min, fahadisni bihadisin sami'tahu min Rasulillah, beritahu aku hadis yang engkau dengar dari Rasulullah. Jadi udah waktu si apa tadi nani Hurais bin Qabisah mau masuk Madinah, berdoa, ya Allah mudah-mudahan ketemu sama orang soleh. Betul-betul ketemu sama Abu Hurairah yang paling banyak di antara sahabat hafalan hadisnya. Udah ketemu, sungguh aku sudah berdoa mudah-mudahan ketemu orang soleh. Ternyata memang ketemu engkau. Maka sekarang aku ingin mendengar dari engkau hadis yang pernah Rasulullah sabdakan. La'allallaha an yanfa'ani bih, mudah-mudahan aku dapatkan dari Allah ilmu yang bermanfaat. Qala, Abu Hurairah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda. Jadi dia pengen nih, si Hurais bin Qabisah pengen dengar dari Abu Hurairah ya hadis langsung. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu bi salatihi, yang pertama kali sesungguhnya akan dihisab untuk seorang hamba adalah salatnya, kata Abu Hurairah kepada Hurais bin Qabisah. Fa in salahat, apabila salatnya benar, faqad aflaha wa anjah, maka dia beruntung. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir, apabila salatnya rusak, dia itu salat Pak tapi rusak. Nah ini bagaimana yang enggak salat tuh? Ini salat rusak, khaba wa khasir, dia akan merugi. Qala Hammam, ada orang namanya Hammam, la adri hadza min kalami Qatadah atau minar riwayah, saya nggak ingat ini omongannya Imam Qatadah atau masuk dalam bagian daripada riwayat itu. Fa in taqasa min faridatihi syai', sekiranya ada yang kurang dari kewajibannya, qala ungduru hal li 'abdi man min tatawwu', kemudian ada tambahan redaksinya, apakah hambaku ini memiliki sholat tatawu? Sholat tatawu ini sholat sunnah an-nawafil. Fayukammil ma naqasa minal faridah, maka akan menyempurnakan daripada sholat faridah, sholat yang diwajibkan. Thumma yakunu sa'ir amalihi ala nahwi dhalik, kemudian seluruh amalnya menjadi disempurnakan. Jadi barometer amalan kita, kalau ada orang merasa melakukan berbuat baik dan orang juga mengira perbuatannya baik, tapi kalau nggak sholat itu nggak ada apa-apanya, sia-sia. Ada belum lama ini apa, lampu ini kan dari Thomas Alva Edison Pak ya, betul ya, kita pakai buat ngaji itu ada yang mengatakan ya bolehlah, itu pendapat dia. Apa enggak kita pakai ngaji, apa dia enggak dapat pahala itu katanya. Kalau berdasarkan hadis, bukan kata saya.
Kan dia nggak sholat, nggak beriman. Ada dalam sejarah Thomas Alva Edison itu muslim gitu, mukmin. Dan kalaupun muslim mukmin terus dia juga kalau nggak sholat, lampu yang kita pakai ini ya kita memanfaatkannya. Kalau dia nggak sholat nggak dapat pahala juga. Tapi ya kalau nggak salah Thomas Alva Edison ya dalam sejarah kita tahu nggak muslim aja. Kok ada pendapat orang fulan, belum lama itu saya dapat di medsos, masa nggak dapat kebaikannya kan? Ya enggak lah, udah beda ya, karena yang nanti dihisap sholat. Orang Islam aja kalau cuman KTP-nya doang, biar dia melakukan kebaikan selangit dan bumi kalau nggak sholat, karena sholat kuncinya di sholat itu. Bahkan nanti kita di sidang itu malaikat dijadikan saksi. Hal li abdi, kan kita satu-satu Pak, satu persatu akhirat. Hal li abdi min nawafil, ini hambaku punya sholat sunnah enggak? Yang tadi nama lainnya tatawu. Diperiksa lagi terus. Wallahu ahkamul hakimin, dan sebaik-baik hakim adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sekarang bisa yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, kan itu hakim di dunia. Kalau udah selesai lagi langsung buku catatan amal diberikan, Allah bertanya, apakah ada catatan yang kamu berbuat baik pada saat itu? Malaikat tuh lupa nyatet. Ini bahasa gampangannya begitu. Periksa coba. Waktu itu ngaji di Al-Ikhwan ya, ikut kajian, dudukan tuh perbuatan baik. Ada enggak? Tapi enggak kecatet gitu. Yang tanggal 5 Juli 2026 ada. Apa jawaban hamba ini? Qala la yughadiru, tidak ada yang tidak tercatat. Sekecil apapun ada catatannya. Masya Allah, lengkap. Kalau yang ditanyakan perbuatan baikmu yang tidak tercatat ada enggak? Ya syukur-syukur ada yang perbuatan buruk nggak kecatat. Seneng kan? Tapi enggak itu nggak ditanya. Ya. Untuk menyempurnakan. Kemudian ungduru hal tajiduna lahu min tatawu yukammilu lahu ma dayya'a min faridatin min tatawu'ihi thumma sa'ir a'mali tahri ala hasbi dhalik. Ini dalam redaksi yang berbeda ya, sama maknanya, untuk menyempurnakan. Maka qala akmilu bihil faridah, maka sholat sunnah sempurnakanlah. Dengan sama seperti untuk menyempurnakan zakat ada sedekah. Mungkin merasa hajinya kurang, ada umroh. Semuanya seperti itu. Ada sholat wajib, disempurnakannya dengan sholat sunnah, tambah-tambahannya. Ini sudah beda bab lagi. Saya rasa cukup karena di sini bab atani rabbi fi ahsan surah. Aku menjumpai Allah dalam bentuk yang, nah ini ahsan surah, sudah tidak bisa digambarkan. Waktu Rasulullah berjumpa dengan Allah itu tidak bisa digambarkan, indah sekali, seindah-indahnya. Itu hadis berikutnya tuh Pak, panjang. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita rezeki yang halal, banyak, baik dan berkah. Serta Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari segala macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Semoga kita istiqamah. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan husnul khatimah.
Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sempurnakan majelis kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.